Terima kasih Yesus, terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan suara Tuhan dalam renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, yaitu Selasa tanggal 13 Juni 2023. Mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas renungan yang bertema cara mengundang hadirat Allah. Saya percaya saudara sudah membaca dari beberapa kitab, yaitu yang pertama 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 dan kemudian juga 2 Tawarikh pasal yang ke-5. Namun saya akan membacakan bagi saudara dari 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai dengan yang ke-61. Demikian firman Tuhan. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantara Musa hambanya, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi." Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah meninggalkan kita,
Dan janganlah ia membuangkan kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Nah saudara, arti kata mengundang adalah memanggil supaya datang, mempersilahkan hadir dalam suatu pertemuan dan sebagainya. Mengundang berasal dari kata undang, yang adalah kata kerja, sehingga mengundang dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Hadirat Tuhan dalam bahasa aslinya adalah kavod, yang artinya adalah kemuliaan. Hadirat Tuhan adalah kemuliaan Tuhan. Di saat bangsa Israel menghadirkan Tuhan setelah membangun kemah suci, saudara dapat membacanya dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Maka Tuhan berkenan dalam persekutuan dengan umatnya sehingga berkatnya dicurahkan. Demikian juga saat ini kita dapat mengundang hadirnya Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, serta dalam persekutuan ibadah kita. Untuk mengundang hadirnya Tuhan diperlukan yang pertama adalah kesetiaan, dan yang kedua adalah kesepakatan. Saudara dapat membacanya di dalam Mazmur Matius 18 ayat 19 sampai ke 20. Mengundang Tuhan hadir dalam persekutuan, maka kita perlu memahami dan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perjamuan kudus harus menjadi perenungan kita bahwa Tuhan sudah menderita demi kita dan bersedia berdiam di dalam kehidupan kita. Silakan saudara membaca dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Yang kedua, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara dapat membacanya dalam Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Tuhan mau kita melakukan setiap firman Tuhan yang telah difirmankannya, agar supaya firman Tuhan itu berada dalam diri kita. Dengan demikian kita akan menerima janji-janji Allah. Nah, hal ketiga, kita harus menjauhi segala bentuk berhala. Silahkan saudara membaca dalam 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18 dan juga pasal 7 ayat yang pertama. Berhala adalah segala bentuk yang menghalangi kita berada dekat dengan Tuhan serta mencintainya. Berhala akan membuat kita menjaga jarak dengan Tuhan sehingga tidak merasakan hadiratnya. Untuk mendatangkan hadirat Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus menjaga kehidupan yang baik dan yang kudus. Kita akan merasakan kehadirat Tuhan dan bisa bersatu dengannya. Orang percaya yang berhak mengalami hadirat Allah adalah mereka yang menang dalam peperangan rohani, menang atas ketakutan hidup sehingga menjadikan Tuhan sebagai penolong yang terbukti. Saudara dapat membacanya dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, agar kita bisa merasakan hadirat Tuhan, maka kita harus mengundang Dia dalam hidup persekutuan ibadah kita. Kita harus memisahkan diri dari segala macam berhala, agar kita bisa bersekutu dengannya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Semakin kita bisa merasakan hadirat Allah, maka kita akan merasakan damai sejahtera dalam hidup dan tidak ada rasa takut menghadapi segala situasi karena yakin Tuhan menolong. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat renungan pada hari ini yang memberikan kami kekuatan baru untuk melangkah bersama dengan Engkau sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati setiap yang mengikuti perenungan ini, dan Engkau memberkati keluarga lepas keluarga, apapun masalah yang digumulinya, masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, masalah keluarga, masalah apapun Engkau kiranya buka jalan, karena Engkau adalah Tuhan
yang terbukti adalah yang menolong setiap umat yang memerlukannya. Bagi mereka yang sedang sakit dan memiliki kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah dan oleh bilur-bilurnya mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh disertai oleh Engkau dalam setiap langkah, setiap aktivitas kami. Kami senantiasa boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.